kali ini saya akan membahas tentang keseimbangan pasar dan struktur pasar dalam ekonomi. Yang pertama, kita lihat dari permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga, di mana hukum permintaan berbunyi, jika harga barang naik, maka permintaan turun, dan jika harga turun, maka permintaan akan naik. Di mana di sini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, kita lihat dari harga barang atau jasa. Yang kedua, pendapatan konsumen. Yang ketiga, selera konsumen. Yang keempat, kegunaan suatu barang. Yang kelima, jumlah penduduk. Baiklah, selanjutnya kita membahas tentang jenis-jenis permintaan. Terdapat 3. Yang pertama, permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Yang pertama, kita lihat dari permintaan efektif, yaitu kondisi seseorang ingin memiliki suatu barang atau jasa, dia memiliki cukup banyak uang untuk membeli dan sudah melakukan pembelian. Yang kedua, permintaan potensial, yaitu kondisi seseorang ingin memiliki suatu barang atau jasa, dia memiliki cukup uang untuk membeli dan belum melakukan pembelian. Yang ketiga, permintaan absolut, yaitu kondisi di mana seseorang ingin membeli suatu barang atau jasa, tetapi dia tidak memiliki cukup uang untuk membeli dan dipastikan tidak bisa melakukan pembelian karena uangnya tidak cukup. Nah, selanjutnya yang kedua kita bahas tentang penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen pada tingkat harga tertentu, di mana hukum penawaran berbunyi, jika harga barang naik, maka penawaran terhadap suatu barang juga akan naik, dan jika harga turun, maka penawaran terhadap suatu barang juga ikut turun. Di mana di sini terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, biaya produksi. Biaya produksi ini memiliki bahan baku, tenaga kerja, dan bahan penolong. Yang kedua, kemajuan teknologi. Yang ketiga, jumlah produsen. Yang keempat, laba yang diinginkan produsen. Yang kelima, kebijakan pajak dan subsidi. Baiklah, yang kedua kita akan membahas struktur pasar, di mana kita lihat dulu pengertian dari pasar. Apakah itu pasar? Pasar adalah interaksi antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi suatu barang atau jasa. Yang pertama, kita lihat dulu dari pasar barang atau pasar output, yaitu pasar yang memperjualbelikan hasil barang atau jasa yang dibedakan menjadi 2 antara lain. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang memiliki banyak penjual dan pembeli sehingga tidak ada pihak yang mempengaruhi harga di pasar. Yang mana ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna ini yaitu jumlah pembeli dan penjual banyak, barangnya bersifat homogen. Yang kedua, faktor produksi bebas masuk dalam pasar. Yang keempat, pemerintah tidak ikut campur dalam proses pembentukan harga di pasar. Yang mana contoh dari pasar persaingan sempurna ini ialah pasar tradisional yang banyak kita lihat di lingkungan sekitar kita. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna, yaitu pasar yang jumlah penjual dan pembelinya tidak seimbang. Dapat dibedakan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, pasar monopoli, yang mana pasar monopoli ini memiliki ciri-ciri terdapat satu penjual dan banyak pembeli. Yang kedua, tidak adanya substitusi. Yang ketiga, penjual mampu memengaruhi harga. Yang keempat, penjual tidak mampu menyaingi dagangannya. Baiklah, contoh dari pasar monopoli ini kita lihat pada PT Kereta Api Indonesia, yang kedua Pertamina, dan PLN Persero. Selanjutnya, pasar monopolistik, yaitu pasar yang banyak penjual yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Ciri-cirinya yaitu banyak penjual dan pembeli. Yang kedua, barang yang dihasilkan sejenis, hanya coraknya saja yang berbeda. Contohnya kita lihat pada produk pasta gigi, yang mana
Produk pasta gigi memiliki berbagai macam corak dan merek seperti Pepsodent, Ciptadent, Close Up, dan sejenis lainnya. Yang kedua, pada contoh produksi sampo. Produksi sampo ini memiliki berbagai macam corak seperti sampo Sunsilk, Joyce, Dove, dan Lifebuoy. Dan contoh lainnya yaitu sabun. Pada produksi sabun terdapatnya berbagai macam corak sabun seperti terdapatnya sabun Shinzui, Nufo, Dettol, dan jenis sabun lainnya. Selanjutnya pada pasar oligopoli, yaitu terdiri atas beberapa penjual untuk suatu barang tertentu sehingga antara penjual yang satu dengan lainnya bisa memengaruhi harga. Yang mana ciri-ciri dari pasar oligopoli ini, yang pertama hanya terdapat sedikit penjual, yang kedua produknya berstandar, yang ketiga peran iklan sangat dibutuhkan dalam penjualan produk perusahaan, seperti contohnya alat transportasi, seperti pada penjualan mobil, motor, bis, dan jenis alat transportasi lainnya. Nah, selanjutnya yang kedua, pasar faktor produksi atau pasar input, yaitu pertemuan antara penawaran faktor produksi atau rumah tangga konsumen dan permintaan faktor produksi dari perusahaan. Yang mana pasar faktor produksi ini terdapat atas 4 bagian. Yang pertama, pasar tanah, yaitu terdiri atas tanah atau lahan, kekayaan yang terkandung di dalam tanah, dan lingkungan alam. Dan pemakaian pasar ini menghasilkan balas jasa berupa sewa, seperti sewa tanah, sewa gedung, dan sewa-sewa lainnya. Yang kedua, pasar tenaga kerja, yaitu fungsi dari pasar ini sebagai tempat menyalurkan tenaga kerja, mempermudahkan memperoleh kualifikasi tenaga kerja, dan memudahkan memperoleh informasi lowongan kerja. Balas jasa yang dibutuhkan pada pasar ini berupa gaji atau upah. Selanjutnya yang ketiga, pasar modal. Fungsinya yaitu memudahkan perolehan modal, memperlancar perluasan usaha, menyalurkan kelebihan dana masyarakat, dan membantu pemerintah dalam pembangunan nasional. Balas jasa ini dapat berupa bunga modal. Yang terakhir, pasar kewirausahaan, yaitu fungsinya memikirkan ide, menentukan keputusan, menanggung risiko selama proses produksi dan pemasaran, dan menentukan teknik produksi yang efisien. Nah, baiklah, sampai di sinilah materi yang saya sampaikan tentang keseimbangan pasar dan struktur pasar dalam ekonomi. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.